Sekarang saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian tentang tinjauan pustaka. Judul penelitian: otomatisasi pengolahan air laut menjadi air tawar dengan prinsip reverse osmosis berbasis mikrokontroler bagi masyarakat di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Teknologi desalinasi. Teknologi desalinasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teknologi desalinasi termal dan teknologi desalinasi berbasis membran. Multi-stage flash distillation atau MSF adalah teknologi desalinasi termal yang paling sering diterapkan dan masih disukai di Timur Tengah. Reverse osmosis adalah pilihan desalinasi berbasis membran yang paling umum di air laut dan air payau. Desalinasi termal lebih membutuhkan energi daripada desalinasi berbasis membran, tapi dapat menangani lebih banyak air garam dan memberikan kualitas serapan yang lebih tinggi dengan lebih baik. Berikut adalah teknologi desalinasi yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu teknologi desalinasi termal. Ada 3, yaitu multi-stage flash distillation, multi-effect distillation, dan vapor compression distillation. Yang kedua adalah teknologi desalinasi berbasis membran yang terbagi menjadi 3, yaitu reverse osmosis, nanofiltration, dan electrodialysis. Reverse osmosis. Reverse osmosis merupakan jenis proses desalinasi yang sejauh ini paling berkembang. Reverse osmosis mampu menolak hampir semua koloid atau materi terlarut, memproduksi air garam konsentrat dan meresap yang terdiri dari hampir air murni. Meskipun reverse osmosis juga telah digunakan untuk mengkonsentrasikan zat organik, penggunaannya yang paling sering terletak pada aplikasi desalinasi air laut. Proses reverse osmosis meliputi absorpsi air, perawatan, sistem pemompaan, unit pemisah membran, sistem pemulihan energi pasca perawatan, dan sistem kendali. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur kualitas air. Sistem sensor. Sistem sensor terbagi menjadi 3, yaitu sensor pH. Sensor pH digunakan untuk memonitor keasaman dan kebasahan pada air. Dirancang untuk memberikan nilai 0 sampai 14 sesuai dengan konsentrasi ion hidrogen dengan logaritmik negatif. Dalam hal ini, pH air dijaga antara 6 sampai 8,5, yang mana ini adalah batas yang dapat diterima untuk dikonsumsi tubuh manusia. Yang kedua adalah sensor kekeruhan. Sensor kekeruhan digunakan untuk mengukur kekeruhan atau kekaburan air yang disebabkan oleh jumlah partikel di air tidak terlihat oleh mata manusia. Sensor menggunakan cahaya untuk mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan mengkalibrasi transmisi cahaya dan laju hamburan, dan itu perubahan dengan kualitas air dari total padatan tersuspensi atau TSS. Yang ketiga adalah elektroda stainless steel. Elektroda stainless steel ini berfungsi sebagai sensor untuk mengetahui kadar total dissolved solid atau TDS atau zat padat terlarut dalam suatu cairan. Elektroda stainless steel sudah dilengkapi dengan modul sensor. Sensor ini bekerja dengan mengukur konduktivitas suatu larutan. Konduktivitas larutan berupa ion-ion dalam cairan. Ion ini terbagi menjadi ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Yang berikutnya controller. Pengontrol akan bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil data numerik yang dikumpulkan dari sensor. Arduino Uno lebih baik daripada Raspberry Pi 3 untuk menghindari masalah komunikasi dari modul Wi-Fi yang ditambahkan. Raspberry Pi 3 memiliki daya proses 1,2 GHz, BCM2836 quad-core, ARM Cortex A7, memori RAM 1 GB. Arduino Uno lebih hemat biaya dan memiliki kemampuan untuk memantau pembacaan sensor dan juga memberikan perintah. Berikutnya software. Perangkat lunak yang diusulkan bertujuan untuk menyajikan semua data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dan menyimpannya di platform berbasis cloud yang dapat diakses dari jarak jauh untuk pengontrolan sistem. Aplikasi seluler adalah termuka yang paling sering dapat diterapkan karena ponsel tersedia secara luas. Juga penggunaan kemampuan yang diperluas dari antarmuka grafis pada ponsel. Terima kasih.